Olah Rek, jam segini Surabaya sudah mulai menghangat dan seperti yang Rek bisa lihat, saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi, tempat di mana kereta yang akan saya naiki memulai perjalanan. Jadi hari ini saya akan menuju ke ujung timur Pulau Jawa, menuju ke Banyuwangi dengan kereta Mutiara Timur. Kalau sebelumnya saya mencoba Mutiara Timur di kelas bisnis, maka saya akan mencoba di kelas layanan yang lain. Apakah kelas bisnisnya masih ada atau sudah berubah wujud? Ikuti perjalanan saya hari ini naik kereta Mutiara Timur menuju ke Banyuwangi. Kira-kira seperti ini situasi stasiun Surabaya Pasar Turi. Terpantau ramai lancar. Alah, kayak mudik aja ya, ramai lancar. Kayaknya lagi sering banget ya di dalam perjalanan saya menemui rombongan EduTrain. EduTrain bukan sih namanya kalau bawa anak-anak serombongan gini. Buat kalian calon pengguna layanan kereta api Mutiara Timur, jangan kenapa sih suaranya sering hilang? Jangan sampai salah naik, karena di Surabaya Pasar Turi ini ada 2 pintu keberangkatan. Penumpang Mutiara Timur akan dilayani melalui pintu 1 ya. Beruntungnya stasiun Surabaya Pasar Turi punya ruang tunggu yang tergolong nyaman ya. Disediakan kursi-kursi tunggu yang empuk, kemudian yang pasti berpenyejuk udara untuk menghindarkan diri dari hangatnya kota Surabaya. Dan untuk masuk ke dalam stasiun itu ada cara yang praktis sebenarnya, yaitu dengan cara menggunakan face recognition boarding gate. Itu kalau sudah registrasi tentunya. Tapi kalau kalian tidak berkenan, kalian bisa juga pakai cara konvensional dengan mencetak boarding pass. Jadi kira-kira mana aja yang sesuai dengan keinginan. Jalur 2, hati-hati jalur 2 dari arah selatan. Kedatangan kereta api hari ini dari stasiun Bandung masuk di jalur 2, hati-hati jalur 2. Kereta Harina dari Bandung sudah tiba dengan selamat di stasiun Surabaya Pasar Turi. Harina, selamat datang di Surabaya, Rek, dari kota dingin ke kota yang hangat. Wih, loko langsir rangkaian Harinanya pakai loko melah-melah, Rek. Ujung, kayak di setiap perjalanan saya lebih memilih untuk mengambil kursi di ujung, di pojok, dan ini deg-degan banget ya. Apakah saya beruntung bisa di kursi paling belakang atau justru akan mendapatkan kursi di paling depan menghadap tembok. Tapi satu hal yang pasti, berharapnya ya tidak ada sebelahan, dah itu aja. Mau dapat depan belakang ya dinikmati aja, yang penting biar bisa leluasa bikin video perjalanannya. Pengennya jangan bersebelahan dengan penumpang yang lain. Suaranya itu kayaknya dulu ex lokomotif merah yang bajunya sudah berubah. Ini area ekonomi di belakang lokomotif. Saya naik di ekonomi 3, ekonomi 1, ekonomi 2, masih mundur lagi. Nih, papan namanya Mutiara Timur, Ketapang Surabaya Pasar Turi PP. Ekonomi 2 dan ya paling depan, Rek. Wow, remang-remang banget. Alah, ini kursi saya, nomor 1 Alfa. Wah, mantap jiwa. Satu hal yang pasti kenapa saya memilih kursi ujung, karena di armada ini mendapatkan 1 porsi jendela utuh bandingkan dengan kursi belakangnya yang mendapatkan tembok. Kayaknya ritual dulu ya, biar agak sedikit lebih terang.
Kok repot? Oh, ini kaca filmnya agak gelap rupanya ya. Kayak nggak ngaruh. Masih tetap remang-remang. Setelah cukup lama mati suri, kereta Mutiara Timur hadir dengan kelas layanan eksekutif dan bisnis memulai perjalanan dari Surabaya Pasar Turi. Tidak bertahan lama, terkini kelas bisnisnya sudah dihilangkan, digantikan dengan armada ekonomi New Generation modifikasi. Ini adalah armada ekonomi AC Kemenhub yang diubah interiornya ke dalam rupa armada New Generation, mengganti kursi-kursi yang sebelumnya berhadap-hadapan dengan sandaran punggung tegak lurus berkapasitas 80 menjadi kursi-kursi captain seat yang memiliki fitur reclining dan revolving berkapasitas 72 penumpang dan sedikit polesan-polesan di bagian interiornya ya. Di jalur 3 akan segera masuk komuter Arjonegoro kalau nggak salah dengar tadi ya, menggunakan armada KRD, udah kayak ulat bulu aja nih. Wih, Langsiran Raja Utara. Warnanya cakep banget ya. Pink. Sekarang kayaknya kurang dari 8 jam ya menuju ke Jakarta sejak tidak singgah lagi di Bojonegoro dan Pekalongan. Kelihatan ya, rangkaiannya itu memang random. Saya di ekonomi 3 ngambil nomor 1, nomor kecil, dapat di area depan, ngarep di belakang. Bandingkan dengan ekonomi 2, nomor kecil ada di belakang dong, kan. Serandom itu ya memang susunan rangkaian kereta api itu. Kita tidak bisa menebak dan ini bisa berubah sewaktu-waktu tentunya. Tepat sesuai jadwal pada pukul 9, kereta Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Ketapang di Banyuwangi. Untuk menjangkau Banyuwangi, kereta Mutiara Timur membutuhkan waktu perjalanan selama 6 jam dan 30 menit. Sampai dengan keberangkatan Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi, ekonomi 3 terpantau cukup lengang. Kemungkinan nanti banyak penumpang akan naik di stasiun Surabaya Gubeng.
Jadwal perjalanan reguler kereta Mutiara Timur adalah keberangkatan pagi dari Surabaya sekitar pukul 9 dengan estimasi ketibaan di Banyuwangi sekitar pukul setengah 4. Dan dari Banyuwangi merupakan perjalanan malam berangkat pada pukul 10 dengan estimasi ketibaan kembali di Surabaya sekitar pukul 4 pagi. Saat ini Mutiara Timur sedang melata dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Surabaya Gubeng. Jadi di Surabaya nanti selain memulai perjalanan dari Surabaya Pasar Turi juga singgah di Surabaya Gubeng. Dan memang Mutiara Timur itu dulu identik dengan keberangkatan dari Surabaya Gubeng sih ya. Dan nanti di Surabaya Gubeng berhentinya juga lama. Tapi nggak tahu nih kenapa sekarang sedang melata begini. Jadi memang sesuai prediksi, banyak calon penumpang yang naik kereta Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Gubeng. Makanya di stasiun Surabaya Gubeng ini Mutiara Timur dijadwalkan singgah selama 8 menit. Langsung lumayan ramai ya, ekonomi 3. Mutiara Timur berdampingan dengan kereta Ranggajati dengan layanan kelas yang sama, eksekutif dan ekonomi new generation. Dulu sama-sama menggunakan kelas bisnis, sekarang Ranggajati juga sudah menggunakan ekonomi new generation. Diberangkatkan kembali dari Surabaya Gubeng tepat sesuai jadwal. Ini bisa berapa nih kalau dua rangkaian yang sama saling bersebelahan ya, antara Mutiara Timur dengan Ranggajati. Kalau salah naik, waduh fatal banget. Oke, Ranggajatinya sudah putar posisi lokomotif dan mungkin tadi nampaknya kita melata menjelang Surabaya Gubeng itu ya karena ada rangkaian Ranggajati dan rangkaian Argo Semeru ya. Jadi mungkin harus bergantian jalur. Kereta api Indonesia Persero dan Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Mutiara Timur yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gotapa. Sebelum tiba di stasiun Bangil, tentunya kereta Mutiara Timur singgah di stasiun Sidoarjo. Singgahnya cuma sebentar karena tadi sudah agak terlambat. Dan saat ini kita tiba lebih awal 4 menit, menambah waktu tunggu di stasiun Bangil menjadi total 11 menit. Nah, di stasiun Bangil ini juga kereta Mutiara Timur berjumpa dengan komuter line Supas. Ini pakai rangkaian ekonomi TSO ya. Supasnya sudah diberangkatkan kembali. Ini kereta lokal keren ya. Gaya banget pakai lokomotif puong bula kan. Selevel Mutiara Timur aja cuman pakai CC201 coy.
Nah, di sana baru kelihatan ada rangkaian angkutan batu balas ya. Kalau untuk Daob 8 Surabaya ini pakai warna hijau, soalnya kan ada juga gerbong balas yang warna ungu, warna biru, warna kuning, coklat, itu beda-beda daob, beda warna. Oh iya, Rek, kalau kalian naik kereta-kereta semacam Tawang Alun, Ijen Express, nah di stasiun Bangil inilah terjadi perpindahan posisi lokomotif. Kalau dulu ditambah satu lokomotif, nah yang sekarang karena turntable-nya itu sudah aktif, makanya cukup dengan satu lokomotif, nanti diputar di meja turntable, meja putar di sebelah sana itu. Nah, saya kayak menangkap kedatangan seekor kereta berkepala merah, itu di sana, yang nampaknya semacam kereta Tawang Alun mungkin ya. Gimana kalau tukeran lokomotif sama Mutiara Timur biar keren? Baru juga diomongin ya, Rek ya, kereta Tawang Alun tiba, dan di sini lokomotif merah itu nanti akan diputar di turntable, putar posisi lokomotif dan arah perjalanannya. Jadi kebetulan banget, karena lagi mager ke kereta makan, barusan ada layanan keliling restorasi ya, ada troli lewat. Saya memutuskan untuk membeli satu gelas teh premium untuk model ritual pagi ini. Sebenarnya sudah membeli satu menu makan juga, ini nasi rames, tapi abis inilah nanggung kayaknya, bentar lagi Pasuruan juga kan. Kita laksanakan dulu ritual yang tidak boleh ketinggalan setiap kali naik kereta api. Mari kita membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Mari nggak teh? Wow, top Marco, top Georgis banget. Dari sini terdengar ini ya, klakson lokomotifnya ya, khas Tivre banget. Sebenarnya kayaknya dulu merah, tapi udah diganti bajunya tuh lokomotifnya. Seandainya masih merah ya, kayak lokomotif yang barusan kita lihat di Bangil. Jadi kalau nggak salah cuma maju satu petak, kita saat ini sudah tiba di stasiun Pasuruan. Pas banget beres upacara minum teh ya. Kalau kalian ingat dulu, waktu saya naik Logawa dari Ketapang, berhenti di stasiun Pasuruan, tunggu lama banget, Mutiara Timurnya terlambat. Kirain memang Logawanya yang datang duluan ya, ternyata Mutiara Timurnya yang sekarang yang saya naiki harus menunggu Logawa yang akan segera datang dari arah Ketapang. Ya, kereta Logawa sejak mengalami perpanjangan rute hingga ke stasiun Ketapang, merubah sarana new generation-nya menjadi stainless steel generasi yang pertama atau ekonomi premium.
sana apa ke sana ya? Oh, sini aja deh. Merapat Probolinggo cuy, itu Probolinggo. Satu hal yang lazim kita temui saat naik kereta dan tiba di stasiun Probolinggo adalah pergerakan wisatawan mancanegara ya. Dari dan menuju ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bisa dijangkau melalui stasiun Probolinggo. Sampai di stasiun Probolinggo. Itu bisa jadi ya setelah adventure di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ngikut Mutiara Timur menuju ke Banyuwangi untuk nyambung ke Denpasar, Bali. Probolinggo panasnya terasa menakjubkan karena kebetulan Probolinggo ini berada di area pesisir pantai ya. Berada di sebelah utara sana itu sebenarnya sudah laut antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dan kebetulan banget ya, persilangan kereta Mutiara Timur dengan kereta-kereta dari arah yang berlawanan itu terjadi di stasiun-stasiun yang memang merupakan stasiun singgah secara reguler untuk turun naik penumpang ya. Jadi sekalian turun naik penumpang di stasiun reguler dan bersilang juga. Kita akan silang sama apa yuk? Sri Tanjung. Jadwal berangkat dari Probolinggo itu harusnya 11.25 tapi kita masih harus tunggu Sri Tanjung. Elah, jadi terlambat nih kayaknya ya gara-gara nunggu Tanjung. Ngalah sama kereta subsidi kita udah terlambat 7 menit sampai dengan saat ini ya. Bisa lebih nih. Nih, Sri Tanjung. Aku baru naik sekali waktu itu dari Lempuyangan, belum nyobain yang dari Ketapang. Akhirnya lambat sekitar 9 menit meninggalkan stasiun Probolinggo. Nah, sekarang kayaknya waktunya udah longgar. Ini rapelan antara sarapan dengan makan siang ya, karena udah jelang jam makan siang, udah jelang tengah hari. Saya sudah membeli satu nasi rames. Tadi pilihannya cuma nasi goreng sama nasi rames, kayaknya udah lama juga nggak makan nasi rames ya. Nasi goreng kayaknya udah beberapa kali. Ini dia tampilan nasi ramesnya. Dan nasi, telur balado, ayam suwir, mie, dan orek tempe. Mari kita sarapan sambil makan siang. Bentar, sendoknya belum di-prepare. Ini cutlery-nya pakai kayu, ada sendok dan garpu. Jadi lebih ramah lingkungan. Lihat pemandangan sambil makan. Wih, mantap. Kita cobain dulu satu-satu lauknya ya. Ayam suwir. Ayamnya empuk. Bumbunya mantap. Orek tempe. Ada nambah tekstur crispy dari tempenya ya, mantap. Terus telur baladonya, nah kayak mana nih ya, agak shaky. Sedikit ada spicy dari telur balado, tapi masih wajar. Ini juga, aduh, ada mie. Enak juga. Jadi saya izin menikmati sarapan dan makan siang saya dulu ya, Rek ya. Kita sudah tiba di stasiun Kelakah dan sebenarnya di stasiun ini itu kita dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta Mutiara Timur, sesama Mutiara Timur, tapi yang satu adalah perjalanan
fakultatif yang nampaknya hari ini tidak dijalankan ya. Kita bersilang goib di stasiun Kelakah. Saat ini kita tuh sudah berada di wilayah Kabupaten Jember ya, dengan masuknya kereta Mutiara Timur di stasiun Tanggul, stasiun Rambi Puji, dan sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Jember. Tiba-tiba cuaca berubah drastis, hujan, mendung, gelap, dan di dalam kabin ekonomi 3 juga nampak remang-remang banget ya. Makin sejuk, makin syahdu perjalanan hari ini. Padahal ya Rek ya, tadi di stasiun Rambi Puji gelapnya minta ampun, hujan deras. Tiba di stasiun Jember masih lumayan cukup cerah sih ini. Terpantau lumayan ya pergerakan turun penumpang kereta Mutiara Timur di stasiun Jember. Kita singgah cukup lama, sekitar 11 menit. Karena itu tadi ya, sekalian tunggu silang sama Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Mutiara Timur dan kereta apa ini namanya? Pandanwangi ya. Kereta Pandanwangi dari Jember tujuan Ketapang. Kereta lokal di sini nih saling berdampingan. Nah, kalau ini Wijaya Kusuma beneran ya, bukan Joglo Semar Kerto Cilacap. Rangkaiannya sama, bisa menggunakan 2 nama. Ini armada ekonomi difabel nih, itu kursinya kayak kursi bisnis, bisa diputer-puter sandarannya. Yang lainnya nggak bisa.
Ini asli udah kayak menjelang malam ya, saking remang-remangnya di dalam kabin maupun di luar. Lihatin Rek, airnya ngalir udah kayak air terjun ini di jendela saya ini. Wah, aduh, deras banget di luarnya. Dengan tibanya kereta Mutiara Timur di stasiun Kalibaru, maka saat ini kita sudah resmi memasuki wilayah Kabupaten Banyuwangi. Padahal barusan banget ya kita melewati Merawan, melewati Garahan, mendungnya, hujannya kayak apa. Tiba-tiba sampai di Kalibaru kering, Rek. Gimana nggak ekstrim kan cuaca itu ya? Ayo agak mendung sih, cuman beda banget sama yang geluduk udah mulai hujan juga di sini. Ya mulai hujan, menjelang hujan. Nah ini Rek, tadi kan ketemu gerbong balas di Bangil, warnanya hijau kan? Ternyata ada logonya. Kita ketemu angkutan balas Daop 9, gerbongnya warna ungu. Untuk sampai di stasiun tujuan akhir, kira-kira masih ada waktu sekitar 3/4 jam lagi. Tapi entah kenapa kok kayaknya saya kepikiran buat turun di stasiun Banyuwangi kota ya. Tapi nggak tahu ya nanti kira-kira jadi apa enggak. Hanya saja yang pasti, waktu kelipaan kita di Banyuwangi tinggal sebentar lagi. Ada beberapa info yang perlu saya sampaikan buat area-area sekalian, terutama yang berencana naik kereta Mutiara Timur. Jadi kereta Mutiara Timur melayani rute Surabaya, Ketapang maupun sebaliknya. Berangkat pagi dari Surabaya, jadwalnya cukup nyaman, tidak terlalu pagi, dan tiba di Ketapangnya juga belum terlalu sore ya. Jamnya enak banget sih menurut saya. Dan untuk tarif satu kali perjalanan naik Mutiara Timur di kelas ekonomi harganya mulai dari Rp210.000, kelas eksekutif mulai dari Rp290.000. Tapi nggak tahu kenapa pada saat video ini dibuat ada potongan harga sebesar 10%. Jadi saya naik kelas ekonomi dari Surabaya sampai ke Banyuwangi hanya membayar sebesar Rp189.000. Untuk dari kapan sampai kapan saya juga nggak mendapatkan informasi ya ini jenis potongan apa. Tapi saya beli di aplikasi Akses by KAI, ada potongan sebesar 10%. Jadi overall pengalaman perjalanan saya cukup baik hari ini, terutama karena saya senang perjalanan siang ya. Hari ini naik di ekonomi 3, ekonomi berangkat tahun 2014 urutan yang ke-26, Depo Ketapang. Secara keseluruhan memberikan kenyamanan yang baik, pengaturan pencahayaan dan suhu kabin no complaint, suspensi guncangannya masih tolerable meskipun ya agak kebanting-banting feel-nya. Satu hal yang pasti, karena duduk di dekat pintu, kebisingannya cukup nyata. Dan nggak tahu ini kenapa berusuk-berusuk gini ya. Dan saya hari ini menjadi orang yang sangat sabar karena entah sudah berapa puluh kali saya menutup pintu kabin. Ada yang mungkin sudah berniat nutup tapi kurang klik jadi kebuka lagi. Ada yang memang tanpa rasa bersalah membiarkan pintu terbuka setelah dia lewat. Tapi ya sudahlah. Mengenai pilihan duduk, kebetulan banget saya dapat di paling depan. Memang secara secara kenyamanan ya terasa agak kurang karena kaki tidak bisa selonjoran lurus. Tapi beruntungnya sebelah saya kosong, jadi saya bisa agak miring untuk meluruskan kaki. Terus ada TV di depan saya, cuman tayangannya nggak jauh-jauh dari profil perusahaan, jadi kurang menarik. Udah, itu aja ya. Kayaknya semua informasi sudah saya sampaikan. Saya kemungkinan besar jadi turun di stasiun Banyuwangi Kota ya. Pengen tahu juga stasiun Banyuwangi Kota itu kayak apa. Nggak stasiun Ketapang terus.
Jadi juga aku turun di Banyuwangi Kota. Untuk pertama kalinya nih aku turun di stasiun Banyuwangi Kota atau yang dulu bernama Karangasem. Banyak loh yang turun di stasiun ini tuh. Pertama kalinya saya turun di stasiun Banyuwangi Kota dan melihat langsung hasil renovasi, hasil beautifikasi stasiun Banyuwangi Kota yang memang setertata itu, serapi itu, bersih, estetik. Pokoknya kayak setiap sudut itu instagramable banget ya. Seandainya stasiun-stasiun di Indonesia itu dibikin se-amazing stasiun Banyuwangi Kota, kayaknya betah banget di stasiun. Dan satu hal yang bikin saya wow lagi itu ternyata di bagian selasar di sekitar parkir, ini kan berada di ketinggian ya, kita bisa melihat ke area bawah itu peron-peron keberangkatan, kedatangan, dan jalur-jalur kereta api. Berharap semoga habis ini masih ada kereta yang entah berhenti atau lewat di stasiun Banyuwangi Kota ya. Pengen merekam dari atas sini nih. Aduh, mana tiba di sini sore-sore, udaranya lagi enak banget ya. Untung saya menyempatkan turun di stasiun Banyuwangi Kota. Dan itu tadi perjalanan saya naik kereta Mutiara Timur, baru sempat mencoba layanan ekonomi New Generation di kereta ini dari Surabaya dan sudah tiba dengan selamat di Banyuwangi meski tidak sampai stasiun ujung, tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Dan dengan tibanya saya di Banyuwangi maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Banyuwangi rek.